Selamat pagi rekan-rekan Kopista Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh saudara kita Andrianto akan dibawa ke daerah paling ujung Provinsi Lampung. Namanya Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Jalannya tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4, roda 2 hanya bisanya. Mudah-mudahan perjalanan saya hari ini membawa sesuatu yang baik dan saya bisa pulang pergi dengan selamat. Mudah-mudahan Pak Andrianto juga selalu sehat mendampingi saya. Kalau sampai masuk angin saya juga berat. Terima kasih, sampai jumpa di ujung sana ya. Biar dia sama itu. Jalan. Mau jalan? Oh, ayo. Ini. Saya pedas. Hari ini saya akan mengunjungi Pekon Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Desa ini desa yang terpencil, jalannya pun seperti ini, tapi di sini banyak kebun kopi, hampir seluruhnya kebun kopi. Makanya di sini lambangnya pun kopi, menandakan bahwa Ujung Rembun, desa kopi atau masyarakatnya berpetani kopi. Mudah-mudahan kita bisa melihat dalam nanti bagaimana kondisi kebunnya di dalam sana. Halo, selamat pagi. Hari ini saya berada di desa paling ujung Provinsi Lampung, namanya Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saya berada di sini di Ujung Rembun dalam rangka silaturahmi dengan teman-teman petani kopi desa sini. Dan sekarang saya berada di jemurannya. Jemurannya kopinya sangat bagus sekali. Dan kalau melihat kualitasnya saya kira bagus sekali. Desa ini di ketinggian 1150 mdpl. Cuacanya cukup bagus. Jadi buah kopinya pun cukup bagus. Dan saya juga ikut senang karena petani di sini menjemurnya udah pakai alas plastik. Mudah-mudahan ke depan para petani terus meningkatkan kesejahteraannya dan terus membangun fasilitas jemurnya untuk mendapatkan kualitas kopi yang baik. Karena kopi yang baik adalah jemurannya minimal dilapisin plastik. Kalau bisa pakai semen. Dan semen tentunya akan membuat kebun buah kopi hasil jemurannya lebih baik. Mudah-mudahan bapak-bapak petani yang ada di Ujung Rembun selalu mendapatkan buah kopi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini kebun kopinya kita lihat yuk. Di sini persiapan buah untuk tahun 2024 adalah cukup bagus. Ini kembangnya yang mudah-mudahan ini tahun ini juga jadi. Bunga pertama udah mulai menghitam, bunga berikutnya udah mulai tumbuh. Untuk untuk cabang ini saya kira ini terlalu dini, perlu dibuang. Seharusnya nanti di bulan 10 bulan 11. Saya kira ini dibuang saja karena ini akan jadi buah selang nantinya, kurang bagus. Di sini juga cukup bagus ini, ya kan? Dan cabang-cabangnya semuanya petani udah paham. Semua cabang adalah cabang raja. Coba kita lihat ya, satu cabang ini ada berapa siripnya. Dari ujung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemungkinan ada 14 ruas. Terus sisi kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih sekitar 8 ruas.
Kalau ini hanya menghasilkan katakanlah ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa 10 ruas. Kalau satu ruas ini 25, jadi kali 8, 25 kali 8 kali 10 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 250 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Jadi udah 2.500 ceris, kurang lebih 1 kilo green bean. Jadi mungkin tahun 2024 satu pohon ini bisa menghasilkan minimal 1,5 kilo sampai 2 kilogram green bean. Bayangin kalau ini bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo, kalau ada 1.000 2.000 berarti plus minus 3 ton. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik sampai di tahun depan. Karena ketinggiannya di atas 1150 mdpl plus minus, maka panennya pun ada yang terlambat. Rata-rata kalau di 1150 panennya di bulan 9 sampai bulan 10 terakhirnya. Makanya ini masih ada buah-buah yang masih hijau disebabkan ketinggiannya. Ini yang panen tahun ini berarti ini B1. Ini untuk B2 di tahun 2024. Jadi dipanen 2024, cabang ini harus dibuang, diganti yang baru. Ini juga sama, ini B1 ini adalah yang B2. Ini juga sama, ini persiapan kembang untuk tahun 2024. Dan ini kesini makin bagus. Ini akan panen di tahun ini, akhir tahun ini, dan ini tahun 2024. Secara fisik, secara ini sangat sehat sekali karena didukung oleh tanah yang subur dan petaninya sudah bisa menyiapkan cabang-cabang untuk tahun berikutnya. Nah, cabang ini seharusnya karena tumbuh terlalu dini, ini harusnya sudah dibuang dulu. Sebagusnya kalau daerah sini menumbuhkan cabang baru sekitar bulan 11-12. Karena apa? Kalau ini dipelihara nanti akan timbul buah selang, dan buah selang tentunya kualitasnya tidak baik. Dan kalau karena banyak buah selang, berarti kualitas buah untuk musim tentunya akan menurun. Saya sekarang berada di tengah-tengah kebun bersama para petani di Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Saya ulangi lagi, desa ini desa perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Jarak tempuhnya cukup lumayan, sekitar 1,5 jam dengan sepeda motor, karena jalannya belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Petani sini udah mencoba mengaplikasikan kopi tanam rapat. Jarak antar pohon itu 1 meter dan antar barisan itu 2,5 meter. Kurang lebih nanti ini 1 hektarnya ada 4.000-an batang. Dan dengan jarak tanam yang baru ini dengan tujuan bagaimana meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas berarti ada hubungannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan 4.000 populasi, 4.000 batang, mudah-mudahan ke depan petani itu 1 hektar bisa menghasilkan kopi 4 ton. 4 ton, jadi harapannya minimal bapak-bapak ini ke depannya dalam 1 hektar bisa menghasilkan penghasilan rupiahnya 120 juta. 120 juta dengan hitungan kasar, bapak-bapak petani punya gaji 10 juta sebulan atau setara dengan anggota DPRD Kota Lampung Barat. Amin. Karena sekarang ini anggota dewan aja gajinya sekitar 7 juta. Jadi bapak-bapak harus semangat bahwa ke depan kita harus semangat untuk meraih kesejahteraan kita. Dalam mencapai kesejahteraan kita tidak boleh tergantung pada siapapun, tapi tergantung pada diri kita sendiri, semangat kita sendiri. Karena kalau kita mengharap bantuan, kita tidak akan pernah bergerak, kita tidak akan pernah mencapai kesejahteraan kita sendiri. Jadi untuk kita harus kita lakukan sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Jadi dengan dimulainya tanam pagar ini, saya berdoa dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, kesejahteraan petani kopi di Ujung Rembun akan terus menanjak, Nah, dalam artian kecukupan ekonomi sangat penting, kecukupan ekonomi keluarga sangat penting untuk masa depan anak cucu semuanya.
tetap harus dijaga lingkungannya. Naungan harus tetap ada, kalau bisa pakai pohon lamtoro kecil-kecil tapi cukup bagus. Kalau kita menggunakan pohon gamal, itu kemarau ada daunnya rontok. Nah, kalau daunnya rontok waktu kemarau, musim kemarau panas, untuk apa kita tanam, ya kan? Carilah pohon yang musim kemarau masih ada daunnya. Tujuan dari naungan itu bisa maksimal. Sebab tujuannya naungan, apa dinaungin? Pasti dari panas. Karena kalau kita kepanasan pun perlu payung. Kalau musim hujan aja rimbun, kita udah kedinginan, ya kan? Jadi saat hujan rimbun berarti kita perlu selimut, tapi ini malah kedinginan. Jadi sedikit-sedikit pola pikir kita berubah, pola berkebun kita berubah, semuanya harus berubah supaya ke depan kita bisa lebih baik dan lebih baik. Saya hari ini bahagia, banyak petani muda yang hadir, tokoh-tokohnya juga hadir. Mudah-mudahan petani muda bisa memperbaharui sistem, bisa memperbaharui cara berkebun supaya ke depan kehidupan lebih baik dan lebih baik. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bukan yang terakhir Bapak-bapak ya. Saya sudah berjanji dengan Pak Supri di bulan 2, tapi halangan selalu terus ada. Tapi hari ini dengan Pak Supri, walaupun beliau udah capek karena udah 10 hari lebih di perjalanan, kita paksakan untuk Bapak-bapak supaya janji kita yang selama ini kita taruh di hati bisa batal, bisa terlaksana. Karena janji walaupun tidak diucapkan adalah tetap janji dari hari ini. Dan mudah-mudahan saya juga berharap besok kita masih bisa bertemu lagi dalam proses melihat perkembangan tanaman rapat dan melihat perkembangan pohon-pohon tuanya. Rencananya tahun depan pohon tua akan dibongkar. Kalau tahun ini belum dibongkar, jadi setelah panen tahun 2024 pohon akan dibongkar. Dan pengetahuan tentang memaksimalkan pohon tua sudah cukup. Ada tambahan? Teman-teman, masih semangat ya? Siap maju? Siap berubah? Siap praktek? Kopi Setia Indonesia? Yes. 0B1 B2 seperti B0 itu adalah tunas atau ratis yang dipelihara untuk tahun berikutnya. Jadi walaupun tunas nek urung diingu, untuk tahun berikutnya bukan diikut B0. B0, B1 itu sing ranting berbuah pertama kali. Nah ini kan wingi ya B1 ya. Ini B2. Nah, ini cara nyimpen menyeting waktu yang pas. Jadi ini kategorinya agak salah ya, tapi nggak apa-apa, gue bahas. Jadi kapan melihara B0 dan panjangnya seberapa, itu biasanya waktu pembungaan itu pasti bunga sampai ujung. Kayak ini contohnya. Betul? Nah ini biasanya kalau dia ini namanya masa generatif. Jadi ini nanti misalnya ada hujan dia masih panjang lagi. Tapi kalau masa pembungaan masih ada, dia tetap akan bunga lagi walaupun panjang berapa ranting. Nanti setelah pembungaan ini selesai, mungkin bulan-bulan 10-an ya. Nah itu baru dia muncul B2 yang normal, yang seperti ini. Panjangnya seperti ini B2 normal. Nah panjangnya B2 ini jadi settingan nanti B1 B0. Jadi sekarang itu harusnya posisi B0 itu semuanya sudah seperti ini. Ini kalau untuk bahan tahun depan ini kecepatan. Tapi kalau untuk produksi tahun ini terlambat. Iki ben enggak kan harusnya dibuat. Ambet nggih Pak nggih? Nggih. Kula buang nggih. Ikhlas ora? Ikhlas praktek kok. Kok koyo ikhlas tapi kok rada Praktek langsung. Nah, ini harus iki munculnya wingi. Cuman wingi lengi ngubahan kurang. Jadi bapak iki lagi gua eman-eman, artinya telat. Iki engko paling dia metu kembang paling baru sekitar. Tukang ngopi jalan-jalan? Mantap. Oke, terima kasih.